Saya mulai Jum ya Pak Ibu ya. Untuk hari ini kita membahas tentang soal kompetensi teknis SJT untuk semua guru ya. Modulnya prinsip pembelajaran dan hari ini literasi numerasi. Yang ABK saya masih ada utang lah satu ya untuk ABK dan apa kemarin tuh sosial emosional sabar ya nanti akan dibahas juga sabar dulu karena kemarin fokusnya PPG. Oke, karena tesnya tinggal 3 mingguan lah ya, karena guru itu mungkin di atas tanggal tujuan ya, jadi 3 minggu lagi tesnya. Oke, karena yang tes pertama tanggal 2 itu kemungkinan besar adalah teknis dan kesehatan. Kita mulai ya. Sebelumnya ya, bagi yang belum tahu ya, sekali lagi bagi yang belum tahu untuk masalah tes ya. Untuk masalah tes ini tinggal dibuka saja ya, tinggal dibuka saja di sini ya, nih WA. Nah, nih. Kalau nampak ya di sini ya, nih matikan saja WA-nya. Oke, ini nampak di sini ya namanya guru P3K ya, kemendikbud.co.id nih. Guru P3K kemendikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Ada semuanya nih. Nah, ya. Ini dia. Yang paling penting adalah pedoman untuk tes P3K ini. Bagi guru yang belum paham ya, yang tes P3K itu apa sih tes P3K Pak? Soal-soalnya. Ya bagi yang belum paham ya. Soal-soalnya itu perhatikan di sini ini kan jelas nih. Ya. Ini jelas keputusan menteri ini jelas ya untuk P3K ya. Apa saja soal-soalnya di Permen apa nomor 348 ya, keputusan menteri ya. Kemenpan RB nomor 348 tahun tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aturan mainnya lengkap di sini tahun 2024. Jadi di sini tidak ada disebutkan. Ujiannya berbeda. Jadi ujiannya sama. Sama-sama diujikan adalah seleksi kompetensi teknis. Ingat ini juknisnya untuk guru ya. Untuk jabatan guru. Manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ada 4 yang dites. Baca lagi ke bawah. Nah, baca lagi ke bawah nih kisi-kisinya. Yang diteskan adalah di sini ya, di sini 90 soal teknis ya, 90 soal teknis, Gimana lo? 25 soal adalah manajerial ya, 20 soal adalah sosial kultural, 10 soal adalah wawancara. Baca lagi ke 24 di sini. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 dan paling tinggi bernilai 5. Artinya ini soal kompetensi teknis adalah SJT. Jawaban berpoin. Jadi tidak ada perbedaan soal. Ya, baik guru agama, baik guru BK, baik guru PGSD dan lain sebagainya. Di situ jelas sekali yang diujikan adalah situational judgment test atau apa namanya itu? Penilaian observasi kerja sederhana lah. Jadi observasi kerja dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, itu dia tes SJT-nya. Jadi nggak ada yang namanya pedagogi, nggak ada yang namanya profesional, yang ada adalah SJT untuk kompetensi teknis P3K guru 90 soalnya full SJT. Jadi semua guru SD, SMP, SMA, PAUD jenis soalnya sama ya, jenis soalnya sama SJT tentang SJT situational judgment test itu ya sudah dibahas ya. Jadi jangan lagi ada perbedaan nanti Pak ini ya nggak ada ya, yang ada adalah ujiannya adalah sama-sama SJT situational judgment test. Oke, nanti SJT itu dibagi ada ABK ada dan apa namanya kemarin tuh, sosial emosional, prinsip pembelajaran, ya gangguan dalam kelas, literasi numerasi, asesmen. Nah, itu kita bahas semua ya. Jadi ini hari modul prinsip pembelajaran. Kita perhatikan ya. Ini saya mood dulu pertama Pak Ibu, ya santai saja ya, santai saja. Lihatlah cara saya menjawab soal. Jangan dipusing-pusingkan kali dengan soal SJT ini ya. Dengan soal jangan dipusing-pusing kali. Kenapa? Karena ya gampang lah. Tinggal dicari aja masalah dan dipahamin namanya, jawabannya harus sesuai dengan harus menyelesaikan masalah di atas. Nomor satu, Anda mengajar materi tentang lari estafet di pelajaran PJOK. Saat praktik berlangsung,
ada peserta didik yang mengeluhkan cedera ringan di kaki. Sementara yang lainnya menyatakan kurang percaya diri karena belum memahami teknik dasar lari estafet. Apa tindakan yang paling tepat sebagai guru dalam situasi ini? Nah, inilah dia. Situasional judgment test. Situasi. Ini melibatkan situasi. Ada yang cedera dan ada yang kurang percaya diri dalam lari estafet. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan ada peserta yang cedera, ada yang kurang percaya diri karena belum memahami teknik estafet. Maka kedua masalah itu harus diselesaikan oleh guru PJOK ini. Sekali lagi ya. Kedua masalah di atas harus diselesaikan oleh guru PJOK ini. Yang masalah pertama adalah ada peserta didik yang cedera. Yang masalah kedua ada juga peserta didik yang belum memahami. Tindakan kita adalah yang A, kita baca. Memberikan pengarahan ulang. Oh, berarti memahami. Masuk. Tentang teknik estafet dan mengganti peserta cedera dengan yang siap berpartisipasi. Oke, kedua masalah diselesaikan. Maka jawaban A mesti kita pilih dulu. Nah, yang B. Meminta semua peserta didik untuk tetap melanjutkan praktik. Bagaimana dengan yang cedera? Maka yang B salahkan. Yang C, mengizinkan peserta yang cedera untuk beristirahat, oke. Dan meminta yang lain untuk melanjutkan praktik sesuai kemampuan, oke, masuk yang C. A sama C sudah masuk nih untuk menyelesaikan kedua masalah di atas. Yang B, yang D, mengubah praktik, oh nggak boleh, karena ini estafet, nggak boleh lah. Yang E, mengakhiri sesi praktik, oh nggak boleh juga. Ah, setelah ketemu dua jawaban yang hampir sama, carilah jawaban yang memang paling bijak. Ah, sudah. Atau paling pas lah untuk mengapainnya. Tinggal Bapak Ibu pilih A atau C. Silakan jawab di pesan. Jadi seperti itu jawab soalnya. Tinggal silakan jawab di pesan ya. Silakan jawab di pesan A atau E. Ah, A atau C kan gitu. A atau C. Sorry, A atau C. Sorry ya, A atau C. Ya, tinggal jawab di pesan apakah A atau C untuk menyelesaikan kedua masalah di atas. Iya, jawabannya terbaik adalah saya pilih yang A. Ya, jadi saya pilih yang A. Yang C-nya 4 poin. Jadi tetap saya pilih yang A. Kenapa yang A dipilih? Ya menggantikan di sini memberikan pengarahan ulang. Itu lebih pas. Kenapa? Karena belum memahami. Sedangkan yang C melanjutkan praktik sesuai kemampuan itu kurang pas. Karena di sini adalah belum memahami. 4 poin di C, 5 poin di A. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. Itu cara menjawab soal SJT. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya adalah nomor 2. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah di wilayah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Sunda. Hadia, kumaha atuh damang sebagai bahasa sehari-hari. Selama ini, Anda sering menggunakan bahasa Sunda dalam penjelasan di kelas, meskipun bahasa resmi pengantar pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Pada semester ini, ada dua peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dan tidak memahami bahasa Sunda. Ini dua peserta didik baru nih orang Batak ini datang ke Sunda ya. Bahasanya keras-keras. Apa? Ya misalkan gitu. Apa tindakan guru ya untuk memastikan pembelajaran dengan baik bagi semua peserta didik? Ya udah, masalahnya kan ada dua peserta didik di luar daerah atau di luar suku Sunda datang ke sekolah masuk orang perantau, mungkin dia orang Batak, ya. Bahasanya keras, suka hati ngomongnya, woi mana kau katanya, itu orang Batak, itu orang-orang Medan lah tuh ya. Datang ke Sunda yang bahasanya halus. Maka sebagai guru kita harus menggunakanlah bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda. Maka cari jawabannya yang menggunakan bahasa Indonesia. Apakah A? Mendorong peserta didik baru untuk mempelajari bahasa Sunda agar dapat memahami suasana kelas dengan baik. Oh, dia langsung masak bahasa Sunda ya. Di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ini kurang baik ya. Yang A kurang baik, salahkan. Ya, yang A kurang baik. Ya Bu Ani, di mute aja Bu Ani ya. Yang B, menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten dalam pembelajaran meskipun masih menyisipkan bahasa Sunda sebagai pelajaran
penjelasan tambahkan. Oke. Menjelaskan dengan bahasa Indonesia itu lebih baik. Kita ambil dulu yang B. Yang C, melibatkan peserta didik baru dalam diskusi kelompok agar mereka merasa diterima dan memahami materi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, C juga main. Masuk. Yang D, mengarahkan semua peserta didik di kelas untuk bersama-sama mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia agar pembelajaran lebih inklusif. D masuk juga. Yang E, menyadari pentingnya adaptasi bahasa dan berusaha mengurangi penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Sunda secara bertahap. Berarti masih mayoritas bahasa Sunda. Salahkan yang E. Tinggal Bapak Ibu cari yang B, C, D yang menyelesaikan masalah dan guru itu bijak. Yang guru dan guru itu adalah bijak dia untuk menjawabnya. Silakan dijawab. Apakah B, C, atau D? Silakan dijawab Bapak Ibu. Iya, jawabannya adalah yang D. Mengarahkan semua didik di kelas bersama-sama mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Gurunya sebagai fasilitator, sebagai jembatan ya untuk mengarahkan peserta didik lain biar berbahasa Indonesia biar gampang. Ya, jadi jawaban D adalah 5 poin. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Anda mengajarkan materi tentang infografis sebagai media penyampaian informasi dalam mata pelajaran IT. Anda meminta peserta didik untuk membuat infografis dengan tema lingkungan hidup. Namun, sebagian besar peserta didik meminta agar tema tugas tersebut disesuaikan dengan minat pribadi mereka. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengakomodasi situasi tersebut? Ya, ini kan masalahnya adalah ini masalah tema lingkungan yang dibuat oleh guru. Sedangkan sebagian peserta didik ingin tema tersebut disesuaikan dengan minat pribadi. Tetap dalam kontrol kita. Bagaimana kita bisa biar kita bisa apa namanya eh, mengambil ide lah atau namanya sesuaikan dengan minat mereka, maka carilah jawabannya ya. Yang A, mengizinkan peserta didik membuat infografis dengan tema yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Oke, kita masuklah, tapi ini terlalu jauh ini masing-masing ya. Kenapa? Nggak bisa dikontrol kalau yang ini. Yang B, membuat survei untuk mengetahui minat peserta didik lalu menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk menentukan alternatif tema. Iya, yang B lebih baik ketimbang yang A. Membuat survei itu lebih baik. Kenapa? Karena tahu mana tema yang harus diajarkan hari ini. Yang B lebih masuk. Yang C, menyadari keragaman minat peserta didik dan mencoba memahami alasan mereka ingin tema yang berbeda. Menyadari ini memahami, mencoba memahami kelamaan ya. Jadi jawaban C saya nggak masuk. Mempertimbangkan, meminta peserta didik mengikuti tema lingkungan hidup sesuai rencana awal tanpa perubahan. Di sini kan sebagian besar meminta, berarti mereka ingin tentang minat pribadinya. Kita harus ya memikirkan mereka juga, melibatkan mereka. Jadi yang E ini sepertinya saya 3 poin di sini. Ya, jadi tinggal A sama yang B. Ya, A sama B lebih baik yang B. 5 poinnya di B. Kenapa? Membuat survei untuk mengetahui minat mereka itu lebih baik ya. Jadi kita masih tetap dalam kontrol kita. Tentukanlah alternatif tema sebagai inilah penyampaian hari ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. B 5 poin. Lanjut kita ke soal nomor 4. Anda adalah seorang guru bahasa Indonesia yang ingin meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulis peserta didik di kelas Anda. Ini harusnya soalnya di literasi nih, nggak apalah. Namun kemampuan membaca dan menulis peserta didik sangat beragam. Beberapa peserta didik sudah mampu membuat ulasan kritis terhadap teks yang dibaca, sementara yang lain masih kesulitan memahami teks dengan baik. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan semua peserta didik dapat berkembang? Ya, ini memahami literasi dan literasi membaca dan menulis. Kemampuan membacanya sangat beragam. Sudah membuat ulasan kritis, sementara yang lain kesulitan. Berarti
ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Jadi bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita untuk menghadapi dapat berkembang semuanya? Apakah A, menugaskan semua peserta didik untuk membaca teks yang sama, lalu menulis ulasan berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing? Apakah yang B, ini masih masuk, menggunakan pendekatan pemilihan standar tanpa modifikasi? Nggak bisa, karena sebagian masih belum memahami. Yang C, membuat tugas membaca dan menulis yang berbeda tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Oke. Yang D, menyusun panduan membaca dan menulis dengan contoh yang relevan untuk mendukung peserta didik dengan kemampuan dasar. Oke. Yang E, memberikan aktivitas tambahan yang lebih menantang hanya untuk peserta didik yang sudah mampu memahami. Yang E saya salahkan. Tinggal A, C, atau D. Silakan Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu di sini ya, apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan dapat berkembang ya, semuanya dapat berkembang. Ketika semuanya dapat berkembang berarti ngapain yang itu? Yang sebagian bisa memahami, sebagian belum memahami. Biar sama-sama berkembang, apa yang harus kita lakukan ya, biar sama-sama berkembang ya, biar sama-sama berkembang. Tinggal A, C, atau D ya, tinggal A, C, atau D ya, A, C, atau D ya. Apakah D, menyusun panduan mendukung saya dengan kemampuan dasar, ataukah C, membuat tugas membaca dan menulis yang berbeda tingkat kesulitan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik? Ya, biar semuanya dapat berkembang, artinya yang bisa lakukan pengayaan, yang belum bisa levelnya naik sedikit. Ya, saya pilih yang C lah. Biar semuanya dapat Nomor tiga, berkembang. Pak. Jawabannya apa tadi? C pula. Nomor tiga, jawabannya tadi apa deh? Jawaban nomor tiga adalah tadi B, B. Pak. B, 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 B. B. B, B, nomor Pak, tiga B, B. ya. Pak, B. B. Nomor 3 B. Nomor tiga B. B, Oke. B, Pak. Iya, udah ya. Nomor 4, B. jawabannya saya pilih ada B enggak ya? Yang E enggak, saya pilih yang ini. Membuat tugas membaca. Ya, kenapa di sini saya pilih yang B, yang C? Karena adalah 5 poinnya di C ya. 5 poinnya adalah di C. Karena di sini diminta agar memastikan semua peserta didik dapat berkembang. Artinya semuanya dapat berkembang. Berkembang berarti kalau kita kasih tugas yang sama, maka peserta didik yang nggak bisa memahami atau yang masih belum bisa memahami, itu akan kacau, dia nggak berkembang. Tapi kalau membuat tugas yang tingkat kesulitan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, maka semuanya dapat berkembang. Maka C, jawaban terbaiknya Soal tadi keluar ini. ada di C ya. Soal mana lagi Bu? Belum ujian P3 kamu ya. Ada di C ya, ada di C. Kalau PPG saya nggak tahu ya. Nomor 5, nomor 5. Anda mengajar mata pelajaran PJOK dengan fokus ya, sekali lagi ya. SJT sekarang itu panduannya adalah puspendik ya. Jadi apapun soal SJT itu kemungkinan mirip-mirip dengan soal PPG. Kenapa? Karena SJT sekarang ya puspendik dasar kisi-kisinya. Jadi saya ini mirip soalnya dengan puspendik. Jadi perhatikan baik-baik modul yang saya kasih. Oh, lupa tadi menjelaskan modul ya. Modul Bapak Ibu itu diambilnya kan, nanti saya kasih link tuh ya. Saya kasih link ya yang di sini ya. Nah, lupa dijelaskan ini. Modul ya. Modul di sini Bapak Ibu ya, modul di sini. Ya, nanti Bapak Ibu ambilnya modul ini di sini. Itu Ayahnya Ejek, tolong potong link terus. drive, link drive, link drive pula. Link drive yang dikasih Bapak Ibu, itu semua modul dan pembahasannya ada di link drive. Saya nggak mau lagi kirim-kirim file ya. Kalau itu nanti pusing kebanyakan. Jadi kirim aja link drive. Jadi satu itu saya kirim satu WA, jadi satu gampang jadinya. Jadi link drive-nya itu Bapak Ibu buka di P3K Guru. Bapak Ibu tinggal buka nanti, kalau belum ada jawabannya di saya kasih file, itu artinya besok pagi sudah ada jawabannya di modul SJT. Buka di modul SJT itu ada namanya ya, ada namanya pembahasannya nanti. Tinggal buka. Ini.
pembahasannya ya. Modul 5 sudah ya ABK, ini udah ada kunci jawabannya. Pak, mohon arahan Pak. Ya, apa Bu? Untuk apa namanya soal tryout yang Bentar, 135 ya 140. Kunci jawabannya kita lihat di mana ya Pak? bentar, sabar ya. Oke, sabar. Nanti saya jelaskan ya. Sabar. Jadi untuk ngambil modulnya Bapak Ibu itu di Drive ya. Silakan ambil modulnya di Drive. Ada juknis, ada soal manajerial, ada soal sosial kultural, ada soal wawancara. Itu lengkap. Ada modul SJT kemampuan teknis. Oke, diambillah, diklik ya. Oh, modul SJT-nya udah sampai 5, besok 6-nya. Udah ada kunci jawabannya. Oke. Ya, berarti untuk semua jenis guru Pak ya? Ya, Semua guru ya? semua guru itu Pak SJT di aturan ini Pak. Kapan dibagikannya, Pak? Ya, nanti tapi udah dibagikan di Udah dibagikan, Pak. itu Pak. Sudah ada yang Sudah SCT-nya ya? dibagi. Udah semua Sudah dibagi. sudah Pak, sudah dibagikan. Pakai Klik Ini aja. Tulis soal SJT lagi. ini sudah sesuai dengan soal Lanjut. belum Pak? iya Pak, pastilah Pak, sesuai dengan puspendik Pak, dengan sesuai kisi, oke? Oke. Ntar ada jangan Bisa dulu. nggak Pak? Sabar. Soal dulu, Pak. Soal dulu, Bentar, Pak. bentar, bentar. Saya jelaskan ini dulu Bu. Ini paling penting Bu. Nanti guru banyak nanya di sini. Sabar Bu. Soal tuh gampang lah. Oke. Ini yang saya nanya di pening saya. Oke, dimut dulu ya. Tolong dulu dengan saya. Lanjut dulu, Pak. Dulu ya, saya mut dulu ya sebentar nih. Ini 5-10 menit nggak nyampe lah nih. Oke. Jadi tolong dulu ya. Di modul P3 guru nanti diambillah di sini soal-soalnya atau modul-modulnya. Mau Ibu print itu serah Ibu, mau nggak print itu tuh serah Ibu. Saya cuma ngasih fasilitas. Oke. Untuk jawaban nanti tryout, Bapak Ibu kalau tryout itu setelah selesai. Kalau dia setelah selesai tryout, bukan jawaban itu jawab langsung ada kunci jawaban, nggak bisa lah. Tryout itu selesaikan dulu semua. Ketika menyelesaikan semua, maka langsung ada kunci jawabannya, pembahasannya, gitu ya, paham ya? Jadi Maaf Pak, kemarin sudah coba untuk menyelesaikan soal tryout, tapi jawaban di terakhir nggak ada. ada Bu, Ibu kecepatan Ada, itu. Bu. Pas terakhir kita submit, langsung ada kunci jawaban di Itu sana. Ibu nggak klik namanya view score. Lanjut dulu soal Pak Amir. Ya bentar Pak, ya sabar Pak. Ibu nggak pijit. Pak Amir, apa ada soal tryout yang pakai waktu? Ya nanti ada Bu, besok pasti ada Bu, besok pasti ada. Oke, sabar Ibu ya. Wah, Pasti ada ya? sabar. Oke, sabar ya. Tunggu dulu. Oke. Jadi ini ya. Ya biar tahu Pak. Bentar. Oke, bentar ya. View score ya. Klik view score maka langsung muncul. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut. Pak Amir, Lanjut soal, Pak. Pak Amir, Oke, sabar. Pak Aja. Amir. Dah ya. Dah. Lanjut soal, kita ke soal ya. Oke, nomor 5. Amir. Saya Bu. Cepat Bu. Modulnya dibuat video. Sebabnya yang saya malas baca, Pak Amir. Kalau nonton video bisa. Iya, Bu. Semuanya ini Aduh. Waktu. Bentar Bu ya. Semuanya udah di video kan Bu. Tinggal klik aja link-linknya Bu. Oke. Klik aja linknya, nanti videonya langsung muncul. Oke ya. Nomor Oh ya. 5. Oke, nomor 5. Anda, Soal dong, Pak Amir. saya mute dulu semuanya. Anda, tadi hanya iklan aja ya. Anda santai aja Pak Ibu ya, santai aja. Anda mengajar mata pelajaran PJOK. Ya, Anda mengajar mata pelajaran PJOK dengan fokus pada materi permainan takraw. Oke, yang membutuhkan penguasaan teknik dasar dan praktik langsung. Namun sekolah Anda tidak memiliki bola takraw, kasihan di sekolahnya. Maupun lapangan yang sesuai, sekolah pelosok ini jauh dari perkotaan. Sehingga Anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian praktik. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kendala ini? Bapak Ibu jangan coret-coret dulu. Itu saya nyoret Bu, Bapak Ibu harus nyoret, oke? Yang bisa nyoret cuma saya, oke ya? Siapa yang coret-coret, Bu? Nggak ada yang coret. Udah, oke? Amir. Santai. Oke, jadi di sini fasilitasnya Fokus aja dulu. terbatas, oke? Jadi di sini fasilitasnya terbatas, maka kalau fasilitasnya terbatas, ya kita sabar dulu Bu ya. Kalau fasilitasnya terbatas, maka ya kita harus sesuai dengan namanya. Kalau program guru penggerak itu adalah memanfaatkan aset yang ada. Cari aja jawabannya memanfaatkan aset yang ada atau memanfaatkan apa yang ada lah. Yang A,
Menyusun panduan observasi gerakan dasar yang dapat dilakukan di tempat terbatas menggunakan alat sederhana. Oke, yang A masuk. Yang B, membuat pedoman observasi standar yang dapat digunakan seluruh guru PJOK Bu, meskipun jangan diisi dulu, Bu. Oke, sudah Bu. Saya aja Bu. Bu. Oke, santai ya. Mood dulu, jangan ada yang bicara dulu ya. Oke, saya. Oke, udah diam dulu, jangan bicara lagi. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Rumah Pak Amir. Sudah, dimut aja Bu, dimut aja. Bu. Dimut aja. Woi, jangan. Udah. Oke ya. Diam Nomor dulu Bapak Ibu biar Pak Amir yang Jangan berbicara. banyak bicara, biarkan Pak Amir yang berbicara dulu, Bu, Ibu, Bapak. Oke, sudah ya. Yang lain jangan ada bicara juga, biar enak ya. Jadi biar saya bicara, santai aja Bu, santai, tenang aja. Jangan saling menggurui juga. Biar saya yang bilang. Oh, oke, biar saya bilang aja. Sudah, oke, biar saya bilang. Sudah, diam aja dulu, diam aja, santai, diam aja. Oke, membuat pedoman observasi standar yang dapat digunakan seluruh guru PJOK meskipun Ya Allah. Ibu bapak jangan ngomong, biar saya aja yang ngomong, oke? Dimutkan. Ada. Tolong, Bapak. Oke, sudah Bu ya, sudah. Oke, jangan bicara lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya jangan bicara lagi, oke? Cukup lah. Oke, biar saya dulu jelaskan. Jangan bicara, oke? Membuat pedoman observasi standar yang dapat digunakan seluruh guru PJOK meskipun tanpa fasilitas memadai. Oke, masuk kita. Tetap melaksanakan penilaian praktik dengan meminjam fasilitas sepak takraw di lingkungan sekitar sekolah. Oke juga. Memberikan soal tes tertulis terkait teknik dasar mengganti praktik. Nggak boleh. Karena harus praktik, nggak boleh yang di. Memahami kendala yang ada dan hanya fokus observasi teori. Nggak boleh juga yang I. Ya. Jadi kalau programnya adalah memanfaatkan aset yang ada. Silakan jawaban Bapak Ibu antara A, B, C. Yang memanfaatkan aset yang ada. Silakan ya. Silakan jawabannya A, B, atau C. Silakan jawabannya set lah atau set pula. Ataulah di itu udah nggak usah saling menggurui ya. Hanya jawab aja, santai aja ya Bapak Ibu. Jangan saling menggurui, kita ini sama-sama lah. Ya A sama B Pak. Oke, A sama B. Tetap manakan meminjam, kalau meminjam nggak salah ya. Memanfaatkan aset yang ada, mungkin 3 poin di sini. Tinggal A sama B. Ya. Yang dapat digunakan seluruh guru PJOK meskipun tanpa fasilitas memadai, tapi yang paling bagus adalah yang A lah, 5 poinnya di A. Menyusun gerakan dasar walaupun dilakukan tempat terbatas menggunakan alat sederhana. Lebih baik yang A ketimbang yang B. B-nya mungkin 4 poin. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya tentang prinsip pembelajaran nomor 6. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 11. Ketika memeriksa hasil latihan menulis surat resmi yang diberikan kepada peserta didik, Anda menemukan bahwa struktur dan tata bahasa yang digunakan masih belum sesuai dengan standar. Anda merasa penting untuk mengembangkan keterampilan menulis ini karena akan dibutuhkan pada ujian akhir dan kehidupan profesional mereka. Namun, saat ini Anda belum memiliki alat asesmen khusus untuk menilai perkembangan keterampilan menulis secara struktur. Apa langkah yang Anda ambil dalam situasi ini? Situational judgment test. Di sini, Anda merasa penting untuk mengembangkan keterampilan menulis. Berarti, prioritas pertama guru ini adalah harus mengembangkan keterampilan menulis ini dulu. Ya, bukan asesmennya, tapi yang paling penting adalah mengembangkan keterampilan menulis. Maka carilah jawaban yang mengembangkan keterampilan menulis. Nah, apakah A? Mencoba membuat alat asesmen formatif berupa tugas menulis surat resmi dengan tema yang beragam. Yang B, memberikan tugas menulis surat resmi mingguan untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik secara konsisten. Oke, pas. Karena untuk mengembangkan. Di sini kurang ya. Yang A kurang. Saya salahkan dulu yang A. Yang C, menugaskan proyek akhir berupa pembuatan portofolio surat resmi yang mengintegrasikan berbagai konteks penulisan. Oke. Yang D, memikirkan cara asesmen lain tanpa segera mengambil tindakan khusus. Ini nggak baik. Yang E,
menggunakan metode penilaian sebelumnya tanpa mengubah pendekatan, makin kacau. Jawaban terbaik antara B dan C. Karena yang sebagai prioritasnya adalah mengembangkan keterampilan menulis, maka carilah jawabannya antara B dan C ya. B dan C. Kalau saya pilihnya mana Pak? Ya silakan B atau C. Iya ya. Jawabannya ya saya pun pilihnya B. Saya pun pilih B ya. Saya pun pilihnya adalah yang B. B-nya Salah ringan, Pak. Putus-putus. Nomor 5 tadi jawabannya apa, Pak? Nomor 5 antar Bu ya. Sabar dulu Bu ya. Nanti ada kunci jawaban Bu. Sabar Bu ya. Nomor 5 tadi jawabannya adalah yang A Bu ya. Yang A. Oke, udah ya, nggak usah lagi ya. 5 tadi A. Nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. B ya. Nomor 6 adalah yang B. 4 poinnya itu di C. Oke, sampai ya Bu ya. Besok ada tryout ya. Besok ada tryout terbaru, tryout keempat. Sabar besok ya. Sore atau siang besok ada tryout terbaru, tryout keempat. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya adalah nomor 7. Anda adalah guru matematika yang mengajarkan materi pembagian pecahan. Ketika memberikan soal latihan di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen yang lebih lanjut, Anda menemukan bahwa beberapa peserta didik baru memahami pembagian bilangan bulat, sementara yang lain masih kesulitan dalam memahami konsep pecahan dasar. Apa langkah yang Anda ambil untuk mengatasi situasi berikut ini? Situasinya adalah ya, yang ini mengalami mau ngajar yang namanya bilangan bulat, pembagian pecahan, tapi mereka masih memahami pembagian bilangan bulat. Kesulitan dalam memahami pecahan dasar. Maka sebaiknya ngapain guru ini? Apakah A, langsung memberikan soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik agar mereka dapat memahami secara bertahap? Ya nggak bisa lah ini. Yang B, memastikan bahwa peserta didik memahami konsep pembagian bilangan bulat dan pecahan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal yang lebih sulit. Oke, ini bagus juga. Yang C, mengajarkan pembagian pecahan secara perlahan dengan memberi penjelasan dasar terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks. Oke. Yang D, memaklumi bahwa peserta didik mungkin belum siap untuk soal latihan yang lebih sulit dan melanjutkan pembelajaran dengan pendekatan yang lebih sederhana. Ini nggak baik. Yang E, hanya memberikan soal latihan. Kata hanya udah pasti salah. Kepada peserta didik yang sudah memahami, nggak baik. Jawabannya tinggal B dan C. Silakan Bapak Ibu pilih. Yang diminta adalah setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, Anda menemukan bahwa baru memahami pembagian bilangan bulat, sementara yang lain sulit memahami konsep pecahan dasar. Apa yang Anda prioritaskan untuk menangani situasi ini? Yang diprioritaskan terlebih dahulu. Antara B sama C jawabannya sih. Tapi kalau disuruh urut, disuruh prioritas pertama itu adalah yang B. Memastikan dulu semuanya bisa, ya. Memastikan dulu semuanya ini memahami bilangan bulat dan pecahan, baru langkah selanjutnya ke soal yang lebih sulit. Maka 4 poinnya itu di C, 5 poinnya itu di B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 8. Anda ditunjuk untuk melatih ekskul sepak bola di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan tim untuk mengikuti kompetensi antar sekolah. Namun Anda menyadari bahwa para pemain memiliki latar belakang keterampilan yang sangat beragam. Beberapa pemain sudah sangat terampil dalam teknik dasar, sementara yang lainnya masih kesulitan dengan penguasaan teknik dasar. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyesuaikan latihan dengan seperti ini? Anda ini guru olahraga, mengadakan ekskul. Ekskulnya adalah sepak bola. Ada yang satu beberapa orang pandai dalam teknik dasar, beberapa yang lain belum bisa teknik dasar. Maka sebaiknya dalam situasi ini, mana cara yang lebih baik untuk biar supaya nyaman kita mengajarnya. Yang A, mengelompokkan pemain berdasarkan tingkat keterampilannya dan memberi latihan yang spesifik pada kelompok masing-masing. Oke, masuk. Yang B, meminta pemain yang lebih terampil untuk membantu melatih teman-temannya yang kurang mahir terutama dalam teknik dasar. Oke, masuk. Yang C, mengatur urutan latihan mulai dari yang lebih mudah dan fokus pada teknik dasar kemudian berlanjut ke latihan yang lebih rumit. Oke, masuk.
Menciptakan variasi latihan yang dapat melibatkan semua pemain dengan berbagai tingkat keterampilan. Kacau ini, karena beberapa belum bisa teknik dasar. Yang E, tetap menggunakan standar. Nggak bisa juga. Jawabannya adalah A, B, atau C. Bapak Ibu silakan chat di pesan. Pilih yang mana? Pilih apakah A, apakah minta bantuan, apakah mengatur dulu dari yang mudah dan ke sulit. Kalau saya biar lebih efektif ya. Karena ini biar lebih efektif, biar lebih cepat memahami, ya, jawabannya pilihlah yang meminta pemain yang terampil lah untuk membantu melatih teman-temannya yang kurang mahir. Mungkin 4 poinnya ada di A, 3 poinnya di C. Jawabannya B ya. Biar enak ya, biar Anda menyesuaikan latihan ya. Karena di sini apa yang Anda lakukan untuk menyesuaikan latihan? Iya, biar sama-sama mudah beradaptasi yang belum bisa naik dasar, maka sebaiknya teman yang bisa langsung naik dasar mengajarkan ke teman-teman yang lebih mahir. Situasinya harus yang B. 5 poinnya yang Pak, nomor 7 tadi apa, Pak? nomor Apa 7, alasannya Anda pilih apa? nomor 7B ya, nomor 7B. Ya, nomor 7B. 7B. Ya, nomor A ya pasti ada milih A lah, ada pasti ya. Udah pasti ada milih A. Kalau A, Pak Ibu, di sini kan ya berlagak keterampilan. Beberapa pemain sudah sangat terampil dalam dasar, sementara lainnya kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan? Menyesuaikan latihan dengan kondisi ini ya. Menyesuaikan latihan dengan kondisi ini. Mengelompokkan pemain. Anda ditunjuk untuk melatih ekskul. Itu Anda kan gurunya. Kalau ibu mengkelompokkan pemain, bagus juga yang A emang, tapi lebih enak adalah yang B. Kenapa? Kalau yang A, ini kan gurunya cuma satu, ya, ekskul. Ya. Kalau yang A, kayak mana mengajarkannya terlalu tidak bisa menyesuaikan kondisi. Maksudnya gini, yang satu teknik dasar ada baik, yang satu belum baik. Gurunya satu, ekskul. Nanti dia kemari, nanti dia kemari. Kan nggak efektif, kelamaan dia. Ada waktu, jeda waktunya ada. Tapi kalau disatukan, yang bisa dengan yang nggak bisa, saling mengajarkan, maka gurunya itu gampang, lebih efektif dia mengajarkan ekskulnya ketimbang yang A. Jadi yang paling efektif saya pasti yang B pilih, ya. Yang B. Tetap yang B jawabannya. 4 poinnya di A. Nomor selanjutnya nomor 9. Anda mengajar mata pelajaran sains dan menemukan bahwa sebagian besar peserta didik Anda lebih mudah memahami konsep-konsep sains melalui eksperimen. Sementara yang lain lebih suka konsep teoritis atau ceramah. Anda merasa kesulitan dalam mengakomodasi perbedaan ini selama proses pembelajaran. Apa tindakan Anda yang Anda prioritaskan untuk mengatasi tantangan ini, ya? Ini kan belajar sains. Sains itu fisika, biologi, kimia, ya, atau namanya IPA, oke? Yang beberapa orang suka eksperimen, langsung eksperimen. Beberapa orang suka ceramah atau teori atau konsep memahami dengan ceramah. Maka situasi ini gurunya sih ngapain sih? Kalau saya jadi gurunya, ya pasti eksperimen lah. Ya, nggak mungkin. Nah, kalau menyediakan sumber seperti video eksperimen, ini bagus memang. Tapi kalau seperti yang C ini ya, ini kan menyediakan berbagai sumber belajar, materi teks, memilih media sesuai dengan gaya belajar mereka, ini bagus memang. Tapi kan di sini melalui eksperimen langsung. Soalnya baca melalui eksperimen langsung. Kalau pakai video eksperimen, nggak nyambung ya. Nah, cari jawabannya Pak Ibu yang langsung eksperimen langsung, bukan pakai video. Apakah A, B, D, atau E? Silakan dijawab. Apakah A, B, D, atau E? Ya. A. Merencanakan yang menggabungkan eksperimen praktis dengan penjelasan teoritis memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Iya, yang A baik. Membagi peserta didik menjadi kelompok berdasarkan pendekatan pelajaran yang lebih efektif untuk masing-masing kelompok praktis dan teoritis. Oke, baik juga. Ya, kalau gini Bapak Ibu, ya saya sama kayak tadi jawabannya. Saya nggak mau ngambil dulu yang B. Saya ambil dulu lah yang A. Lebih enak lah mengajarnya
menggabungkan eksperimen dengan penjelasan teoritis. Lebih enak ngajarnya. Kan diminta tindakan yang paling prioritaskan. Ya A dulu lah. 5 poin. Kenapa yang A? Karena lebih enak. Kan ini kan belajar sains. Kalau kita yang satu eksperimen, yang satu jelaskan ceramah, maka ini bagusan menggabungkan eksperimen dengan penjelasan teoritis. Itu lebih pas. Jadi lebih enak yang 5, baru yang B 4 poin. Mungkin yang C 3 poin. Ya. Jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya nomor 10. Anda mengajar mata pelajaran sosial, IPS berarti nih, di kelas yang terdiri dari 2 kelompok peserta didik dengan latar belakang budaya, ekonomi yang sangat berbeda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik dalam diskusi kelas maupun dalam kelompok kerja. Meskipun Anda sudah mencoba beberapa strategi untuk meredakan ketegangan ini, hasilnya tidak efektif. Mengingat bahwa konflik ini dapat mempengaruhi dinamika kelas dan kualitas pembelajaran. Apa tindakan yang Anda ambil untuk mengatasi masalah ini secara efektif? Ingat, secara efektif. Dia sudah merancang strategi, tapi belum efektif. Dia mau rancang lagi nih, mengatasi masalahnya secara efektif. Maka carilah yang paling bisa atau paling enak menyelesaikan masalah kedua kelompok yang sering cekcok atau bertengkar. Apakah A? Merancang proyek penelitian berbasis kolaborasi yang mengharuskan kedua kelompok untuk menyelidiki topik yang relevan, bekerjasama dan saling berbagi hasil penelitian mereka. Yang A masuk akal. Yang B, menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui diskusi terbuka dengan melibatkan seluruh kelas untuk mencari solusi tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketegangan tersebut. Oke, masuk juga. Yang C, menerapkan metode pengajaran yang berbasis pada studi kasus yang memperlihatkan contoh nyata tentang bagaimana perbedaan. Oh, ini C masuk juga, tapi yang baiknya yang A ini. Membagi kelas jadi kelompok heterogen berdasarkan kemampuan dan keahlian sehingga setiap kelompok memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan proyek dalam melibatkan kontribusi semua anggotanya. Bagus juga. Tapi bagusan yang A. Yang E, menyampaikan materi dengan pendekatan tradisional. Salah yang E. Yang E salah. A, B, C, D. Ya, kalau saya yang A lah. Kedua kelompok itu harus digabungkan, kolaborasi, agar terjadi saling asah, asih, asuh, atau saling toleransi. Saling bekerjasama, maka jawaban terbaik adalah menyelesaikan masalahnya adalah yang A. 5 poinnya adalah yang A. Ya, 5 poinnya nomor 10 adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 11. Nanti sampai nomor 15 kita istirahat dulu ya. Minum dulu kita 5 menit. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SMP dengan peserta didik dari latar belakang budaya yang beragam. Minggu ini Anda berencana untuk memberikan tugas mengintegrasikan topik kebudayaan, keragaman budaya dengan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Namun, Anda kesulitan menentukan pendekatan yang tepat untuk mendorong semua peserta didik untuk merasa dihargai sekaligus termotivasi berpartisipasi aktif. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi situasi ini? Dia sabar Pak Ibu, jawabnya di pesan aja Pak Ibu. Ya. Jawabnya di pesan aja. Dia ini pendekatan yang mendorong, merasa dihargai. Perhatikan nih. Merasa dihargai, ini dia kuncinya di sini. Merasa dihargai siswanya, termotivasi dan berpartisipasi aktif. Dia ingin mendorong ke sana. Maka carilah ya seperti itu ya. Apakah yang A? Merancang tugas presentasi kelompok yang meminta untuk menceritakan ceritanya tradisi khas dari budayanya masing-masing dalam bahasa Inggris. Iya, ini A lah. Berpartisipasi aktif. Yang A baik. Yang B, memberikan studi kasus tentang konflik antar budaya dan meminta peserta didik untuk mendiskusikan solusinya dalam bahasa Inggris. Oke. Yang C, mengadakan diskusi kelas yang berfokus pada bagaimana budaya dapat mengaruhi cara seorang belajar dan menggunakan bahasa Inggris. Yang D, mencari bahan bacaan tentang cita rakyat dari berbagai budaya dan dapat digunakan sebagai dasar latihan. Ini nggak nyambung apa yang diminta. Kenapa?
yang diminta gurunya ini juga nggak nyambung adalah mendorong mereka, perhatikan masalahnya, mendorong mereka untuk merasa dihargai, termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Maka sebaiknya ini adalah yang A, merancang tugas presentasi kelompok yang meminta usaha didiknya menceritakan cerita. Ini berarti ada discovery komparatif, berarti yang A jawabannya. Ya, jawaban terbaik adalah A. Mungkin B-nya 4 poin. Jadi yang terbaik adalah yang A ya. Jawaban terbaik nomor 11 adalah yang A, 5 poinnya di A. Nomor 2. Pak, ini nanti dibagikan kan, Pak? Iya, bukan udah nanti saya bilang tadi sekali lagi, Bu. Nanti jawabannya dibagi di modul P3K yang saya kirim lewat link. Oke, Bu. Dan juga video YouTube-nya akan saya kirim lewat link juga. Oke, Bu. Jadi link-linknya dikirim biar enak. Oke ya. Paham ya? Nomor 12. Oke, Pak. Halo Pak Amir, Saya, Pak. boleh tanya Pak? Ya, silakan, Pak. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Oke. Nah, Oke. Kira-kira saya pilihnya C tadi Pak. Saya belum menemukan kata kuncinya. ya, nah, oke, oke. Nah, yang C bisa juga, tapi nama perhatian, Pak. Di sini kan memberikan tugas mengintegrasikan toma budaya dengan keterampilan bicara dalam bahasa Inggris. Namun, Anda kesulitan untuk menentukan pendekatan yang dapat mendorong, ya, mendorong semua peserta didik untuk merasa dihargai. Oke. Yang C, mengadakan diskusi. Oke, ini bagus juga. Berfokus pada budaya yang mengaruhi seorang pelajar menggunakan bahasa Inggris. Yang B, memberikan solusi tentang konflik studi kasus dan minta peserta didik untuk semuanya ini kelompok, Pak. A, B, C ini semuanya kelompok, Pak. Ya. Semuanya berkelompok, Pak. Ya. Semuanya berkelompok. Ya, semuanya berkelompok. A, B, C ini semua. Tapi kan ini adalah satu tadi itu ya. Menentukan pendekatan untuk mendorong, merasa dihargai, dan termotivasi berpartisipasi aktif. Untuk keterampilan berbicara, Pak. Keterampilan berbicara. Maka kalau keterampilan, baca lagi soalnya, Pak. Keterampilan berbicara. Nih, keterampilan berbicara. Maka Bapak Ibu pilih yang mana? Apakah presentasi diskusi atau hanya diskusi saja? Pak, silakan Pak. Apakah presentasi atau hanya diskusi saja, Pak? Ya. Jawabannya A, Pak ya. Presentasi. Merancang tugas. Presentasi ya. Kenapa presentasi? Karena kan dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Oke. Jawabannya A ya. Nomor 11 jawabannya A. Nomor 12. Soal-soalnya ya seperti ini, Pak, ya. Nomor 12. Sebagai guru matematika kelas 1 SD, Anda memiliki tujuan agar peserta didik tidak hanya mengenal bilangan 1 hingga 10, tetapi juga mampu menuliskannya dengan benar. Namun Anda menyadari bahwa kemampuan motorik halus sangat bervariasi. Beberapa peserta didik kesulitan bahkan untuk menggenggam alat tulis dengan baik. Sementara lainnya sudah mulai lancar menulis angka dengan tepat. Bagaimana Anda merancang pembelajaran? Ya, untuk semua peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Kalau soal seperti ini Bapak Ibu ya, untuk yang kelas rendah lah atau dibilang dasar, maka sebaiknya Bapak Ibu silahkan langsung cari ya media yang kontekstual. Kalau soal seperti ini, mau soal apapun ya. Ini SJT sekali lagi. SJT itu nggak melihat ibu guru apa. Mau guru BK, mau guru PJOK, mau guru SD, mau guru SMA, mau guru SMP, mau guru apapun itu, soalnya sama. Ya, soalnya sama. Itu sudah terjadi di P3K 2023 dan sudah terjadi pada PPG 2024. SJT soalnya nggak ada istilahnya itu guru apapun. Semua guru soalnya masuk semuanya. Ya, SJT-nya sama. Jadi kalau soal seperti ini, untuk kelas rendah atau dia kelas dasar, maka untuk membantu dia mengerti konsep sesuatu bilangan atau sesuatu yang namanya konsep dasar matematika, maka Bapak Ibu harus cari pendekatan kontekstual atau pendekatan namanya pendekatan yang melibatkan media yang nampak atau bisa mereka pegang atau bisa mereka sentuh ya. Pendekatkan dalam dunia sehari-hari lah. Maka jawabannya silakan pilih saja ya. Tinggal pilih aja jawabannya ya. Ya, benar sekali ya. Hampir rata semua B. Ya, jawabannya B.
Melibatkan alat bantu visual dan manipulatif seperti kartu angka ini. Medianya adalah langsung nampak di mata kelas rendah ini, ya. Kenapa gitu? Karena mereka ini ya emang seperti itu, ya, kelas rendah. Maka jawaban paling baik adalah yang B. Ini soal seperti ini, jawaban paling baiknya adalah yang B. Melibatkan alat bantu visual dan ada media yang langsung lah, yang langsung bisa mereka genggam atau mereka perhatikan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya nomor 13. Selama 5 tahun terakhir, Anda adalah guru kelas tinggi. Namun, tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika mengajar konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilang-bilangan di papan tulis. Namun, para peserta didik tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan dan lebih bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Sama seperti tadi Bapak Ibu, ketika peserta didiknya ini kelas rendah, ya, maka Bapak Ibu cari saja media biar lebih cepat. Karena kelas 1 itu lebih enak ke media, ya, media yang langsung nampak. Ya, jadi jawabannya Bapak Ibu langsung paham ini. Jawaban langsung paham. Iya, jawabannya adalah yang D. Membuat satu set kartu angka dan minta untuk mengurutkannya. Iya, ini langsung bagus. Kenapa? Karena mereka suka hal-hal yang langsung nampak. Bisa mereka genggam. Bisa mereka mainkan. Maka jawabannya adalah yang D. Membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Maka jawaban D itu paling baik di soal nomor 13. Sekali lagi, soal SJT tidak memandang ibu guru apa. Yang ada soalnya mirip. Soal dari P3K 2024 itu luar biasa. Paket soalnya banyak. Di mix-mix semuanya. Tapi sama aja tentang SJT. Ya, tentang SJT. Soalnya itu sama, tapi dia acak-acak. Ya gitulah, seperti itulah. Ya. Nomor 14. Karena soalnya 90, mungkin paket dari pemerintah tuh soalnya 900 soal atau sekitar 10 kali lah. 10 kali paket lah. Bisa diacak-acak soalnya. Tetap konsepnya sama saja. Tidak ada perbedaan apapun di situ. Nomor 14. Selama 5 tahun terakhir Anda mengajar kelas tinggi. Namun tahun ini Anda ditugaskan di kelas 1. Dalam pembelajaran ya, pengenalan angka. Di sini adalah sama lah kayak tadi ya. Ini sama aja kayak tadi nih, ya. Maka cari aja jawaban di sini yang tadi tuh saya bilang, ya. Carilah jawaban yang bisa mereka langsung pegang lah, ya. Mereka langsung pegang, bisa langsung pegang aja. Tak usah lagi pening-pening, ya. Jawabannya adalah yang B. Menggunakan alat peraga sederhana, ya. Lebih baik kancing batu meminta saya untuk mencocokkannya dengan angka yang sesuai. Jadi mereka langsung tampak di sini sesuai dengan nyatanya. Jadi nggak lagi ngayal-ngayal, ya. Jadi jawabannya yang terbaik adalah yang B. Karena kelas rendah itu dia harus namanya langsung nampak medianya bisa dipegangnya. Maka yang B jawabannya. Itu saya jelaskan di sini karena ini soalnya sering keluar, ya. Jadi sekali lagi soalnya tidak memandang ibu guru apa. Nomor 15. Sebagai guru mata pelajaran, nah ini kan, Anda menyadari bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam mentransfer pengetahuan ke situasi nyata. Anda berkeinginan untuk menerapkan strategi asesmen yang lebih efektif dan menyeluruh. Namun, Anda juga perlu mempertimbangkan waktu, sumber daya, dan kebutuhan peserta didik. Apa prioritas yang Anda lakukan? Ya, cari aja di sini. Kan ini mereka ini berkeinginan untuk lebih apa namanya? Ini dia. Yang lebih efektif dan menyeluruh. Penilaiannya yang lebih efektif dan menyeluruh. Maka, manakah yang harus dinilai secara menyeluruh? Berarti nilai 3. Ada afektif yang dinilai, ada sikap yang dinilai, ada keterampilan yang dinilai di situ. Yang lebih efektif dan menyeluruh yang mau diasesmenkan. Maka carilah jawaban yang ketiga itu bisa untuk menerapkan strategi asesmen. Saya nggak mau yang E, ngapain memikirkan asesmen yang lain? Kelamaan memikirkan. Nggak mau juga menambah jumlah soal tes tertulis. Ya, kenapa? Karena diminta adalah
lebih efektif dan menyeluruh. Bahasa menyeluruh di sini adalah yang dinilai afektif, kognitif, psikomotorik. Nggak mungkin kasih yang D. Masa menyambah soal itu hanya kognitif. Maka carilah jawabannya yang bisa dinilai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya, jawabannya Bapak Ibu tinggal yang namanya dijawab ya. Apakah jawabannya B, A, atau yang lainnya? Apakah C, apakah B? Ya, kalau saya pilih apakah A, C ya. Melakukan tanya jawab langsung. Tanya jawab langsung ngapain? Tanya jawab itu adalah pengetahuan. Salahkan. Membuat kasus yang menantang dan relevan untuk mendiskusikan dalam kelompok, lalu meminta setiap kelompok mempresentasikan diskusi mereka. Iya, yang dinilai adalah keterampilan mempresentasikan, keterampilan sikap diskusi kelompok, keterampilan pengetahuan, dinilai semua di B. Yang A juga baik, tapi lebih baik adalah yang B. Ya. 5 poinnya di B. Oke, 5 poinnya di B. Apa Pak Bu Rita, Pak Bu Rita? Sidrap? Apa Bu Rita? Oh, Bu Rita. Oke, nggak ya. Jawaban terbaiknya ada di B ya. Membuat kasus yang menantang. Jadi jawabannya adalah yang B, dipresentasikan. Berarti yang dinilai itu banyak. Dinilai tadi adalah sikap saat dalam diskusi, mempresentasikan psikomotoriknya, ya. Itu dinilai banyak ya. Jadi yang B karena dinilai adalah secara menyeluruh. Jadi jawaban 15 adalah yang B. Santai dulu Bapak Ibu, jangan pula kita paksa-paksa dulu. Silakan dulu minum dulu ya. Saya minum juga udah nggak tahan ini ya, suara juga mau habis. Silakan. Jangan tanya apa Pak Jainul. Pak Jainul apa? Oh, enggak. Oke. Silakan dulu Pak Ibu ambil minum atau yang mau kamar mandi silakan selama 7 sampai 8 menit. Saya juga mau minum air hangat. Di sini hujan deras. Dingin soalnya. Ya, silakan dulu ambil air hangatnya. Mau bikin kopi, bikinlah kopi. Mau bikin teh, bikinlah teh. Saya juga mau bikin teh dulu, biar enak hangat nih karena di sini hujannya sudah badai. Oke. Nanti setelah ini istirahat dulu ya 7. Nanti ada videonya ya Pak ya? Ada, sabar. Iya. Istirahat dulu 10 menit ya. 10 menit istirahat. Saya mau buat teh dulu. Udah dingin kali sini. Oke, saya buat teh dulu. Silakan dulu istirahat. Yang mau kamar mandi. Ya, Pak. Yang mau kencing. Yang mau silakan Oke. Iya, Pak. Santai saja, jangan dipaksa-paksa kali. Oke, santai. Enjoy. Pak Parlan, Pak Parlan. Mana ya Pak? Ya, yang atau yang mau dulu saya buat teh. Saya haus. Iya, Pak. Thank you, Pak. Suruh Ibu bikin ya, Pak. Bapak Mirni. Masukkan juga. Lucu Bapak Mirni. Pak, boleh kok HP-nya enggak? Mana ibunya Pak? Kau buat tes sendirian Pak? Udah nggak ada Ibu, Bapaknya, Bu. Bapak, Ibu 14 dan 15 apa jawabannya? Kalau yang 15 B. B. Kasus yang menantang 11 B. relevan. Bu, nanti soal itu dikirim Amir Bapak Ibu. Kenapa Z. Bapak Ibu? B. Ada YouTube-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, jawabannya kata Pak Amir suruh buat teh dulu yang dikirim Pak Amir Bapak Ibu. yang mau Sekarang mari kita fokus aja mendengarkan Pak Amir Apakah penjelasan Ibu soal nanti ada ini. itunya, Nah, videonya? adek kau Zam ikut masing Zam. Makasih Bapak Ibu, tadi hujan. Tutup gerbang dulu di depan, jadi tertinggal 2 angka. Bapak Ibu. Iya, permisi Bapak Ibu. Bapak Nanti Ibu, dikirimkan, Bu. itu nanti dikirim jawabannya nanti Bapak Ibu. Nggak usah takut. YouTube-nya nanti. Untuk pertemuan hari ini berapa yang dibahas Oh, Bapak Ibu? Nanti 20 soal, Pak. jawabannya nanti dikirim sama Pak Amir, Bapak Ibu. 20 soal. Nanti Jadi dikirim Bapak Ibu nggak usah takut. Ya. Nanti YouTube-nya juga diupload loh itu Bu. 23 soal Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau Apakah di daerah Bapak Ibu juga hujan? nanti aja ditonton YouTube-nya Bu.
Supaya Pak Parlan ngopi Lampung dulu Pak Parlan. Jelasannya Pak Amir aja. Halo Pak, gimana Pak ceritanya? Lampung. aduh, beres. Halo. Iya Pak, Lampung. Lampung. Bapak, Lampung lagi musim kerang kayaknya ya. lanjutin nggak? Coba diam kan, Pak? Diam dulu. Lagi hujan di Lampung ya. Iya, Lampung lagi musim hujan, Pak. Ya, alhamdulillah. Lampung lagi musim lobster, Bu, tolong sih nggak usah berisik. Di Lampung Semua pada musim mangga. ngomong. Bapak, Ibu, coba diam dulu ya. Jangan ngomong semua, Bu, diem, Bu. Mau gimana mau dilanjutin ini kalau berisik semuanya? Ayo. Masih Pak istirahat, Amir. Bu. Masih Pak Amir istirahat, lagi Bu. beli kopi di depan nyebrang, Bu. Jauh itu. Ini mau mulai apa tidak ini? Aduh. Pak Amirnya lagi Bu, santai, lagi istirahat. Halo, Bapak Ibu semuanya. Kalau udah pintar semua Bu, jangan jadi guru Bu. Jangan ngegas, Ibu, jangan ngegas. Aduh, aku pusing. Santuy, santuy. Sebaiknya tempatkanlah posisi kita sebagai murid malam ini, Bapak Ibu. Ibu, bisa nggak Bapak Ibu, kita malam ini murid loh, bukan guru. Murid SD. Nah iya, waktu saya itu kita keseringan bilang murid, oh tuh diam. Aneh, sekarang kita aja nggak bisa diam, semua pada ribut. Betul, Ibu. Disuruh diam malah ngomong terus. Lanjut. Sama aja kan. Jangan heran kalau muridnya susah diatur, gurunya saja kayak gini. Nggak apa-apa, ngobrol sebentar biar jangan ngantuk. Salam kenal semuanya. Bisa bicara dulu Ya, saya Bu Anamalia bagus itu. Bu Anamalia bagus itu tampilannya, bagus itu. Ya, kayak gitu tampilannya bagus. Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong diam, Bapak Ibu. Halo semuanya, tolong diam ya. Di sini kan kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Kalau sudah pintarnya, nggak usah bimbel, Bapak Ibu. Kakak banget. Ini apa lagi? Mangga. Untuk mendengarkan Jeruk. Benar, Pak Amir masa diajari. Lanjut. Pak, dimut aja lah, Pak, suaranya berisik. Bu, daster. Bapak Ibu, tolong diam. Daster. Ibu parah. Sayur. Dari tadi tuh ibu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu parah. Ini seperti kelas ya, gurunya hilang, siswanya ribut. Ya. izin ke kantin. Ini teman-teman. Mau izin ke toilet. Bu, ada yang ngompol nih, Bu. Ada yang ngompol. Sayur. Ya Allah, berisik banget sih. Pasar, Bapak Ibu. Ini seperti kelas, Bu. Gurunya tidak ada, siswanya pada ribut. Kayaknya. Mana kipas ada BBHP sih, kita dulu tahalina. Guru main kelas lah. Gurunya dah kate, anak muridnya Mangga. Jeruk. Kopi. 5.000. Ada murid. Kacang. Enggak, Bu. Ini grup yang paling sepi loh sebenarnya. Ini grup yang paling bagus sepi nih sebenarnya. Kalau orangnya budak maksudnya. Betul, Pak Parlan. Gimana rame Bapak Ibu, ada 854 peserta. Yang laki-laki ya ketawa semua. Ini kok nggak Nyanyi aja, Bu. Nyanyi.
Saya bayar dulu nih. Kita lulus semua, Bu. Mohon jangan ribut. Talu puyuh, talu puyuh, talu puyuh. Iwa, 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 iwa. Dua kali, Bapak, 2 kali. Tempel Pariuk, tempel Pariuk. Bapak Ibu, bisa nggak diam Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Bapak Ibu guru hebat. Kalau memang mau nanti di video silakan pakaian yang rapi atau sopan atau tampilannya itu supaya enggak kelihatan kayak orang baru bangun Tepuk tidur. semangat. Semangat. Bu Ana tadi mana ya Bu Ana ya? Jadi bagus loh tampilannya Bu Ana itu. Duduk diam. Duduk. Kali Bu Ana hilang Bu Ana. Kemana lah Bu Ana ini? Kita kan udah dikasih soal dengan Pak Amin. Enaknya kita baca aja. Cakra. Selanjutnya yang benar itu daripada kita ribut. Tepuk diam. Wow. Bagaimana suara ular? Kasih Kaki saya sakit. Bu, bagaimana kita usul sama Pak Amir ya, kita lebih cepat lagi kalau Zoom berikutnya gitu. Artinya mungkin selesai sholat maghrib gitu. Supaya teman dari Papua, dari Ambon, enggak malaman gitu. Oh, nggak bisa Pak, harus kenduri Pak. Hadir dari Lombok Bang, tapi di Lombok baru jam 9. hadir Tasikmalaya. Udah, yang penting kita ngikutin dari Pak Amir aja lah Bapak Ibu daripada berantem nanti. Manut Ini kan sifatnya usulan, siapa tahu Teman Lombok kedok-kedok tanenggi, hadir. nanti kita minta sama Pak Tasikmalaya Amir. dari mana? Saleman Lombok kedok-kedok enggi dan lolo intan muni. Tasikmalaya dari mana? Lanjut. Oke, lanjut. Udah ya, Bu. Lanjut. Lagi jualan ini Amir. kacang. Lanjut. Tasikmalaya juga. Ya. Saya buat dulu. Sudahlah, suara tuh Bapak Ibu, tolonglah Oke, sabar aja, Bu. kerjasamanya. Santai aja, Bu. Ini masih lucu-lucuan loh, Bu. Tenang aja, Bu. Santai. Iya, Bang. Enjoy, relax aja. Enjoy hidup ini. Jangan pening-pening kali ya. Nomor. Putar, tangan diputar. Nah, santai aja. Hidup ini jangan dibawa serius, sersan lah. Serius tapi santai. Ya. Masih masa-masa untuk istirahat juga kan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 16 mengenai soal iterasi numerasi ya. Ini soal masuk Bapak Ibu ya. Masuk. Bagaimana cara efektif mengembangkan literasi numerasi di sekolah? Cuman soal saya ini agak dalam sedikit karena pasaran soal sekarang udah beda sama kayak 2003. Soal levelnya naik ya. Dari mana tahu level naik SJT? Dari program PPG. Nah, itu jawabannya sebenarnya di situ ya. Dari mana level SJT naik? Dari UKOM dan program PPG. UKOM itu banyak yang gagal juga nilainya. Naik pangkat. Ya, karena saya juga kan ada mengajari kawan-kawan yang mau UKOM di sekolah. Jadi di situ ada juga yang gagal UKOM. Nih SJT-nya itu naik nih levelnya. Masuk ke PPG, level SJT juga naik. Nah, berarti sudah berubah soal yang tahun 2023. Makanya soal yang saya buatkan ini agak-agak dalam sedikit ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 16. Anda adalah seorang guru matematika yang sedang mengajarkan konsep pengukuran waktu kepada peserta kelas 5. Setelah beberapa kali pembelajaran, Anda menyadari bahwa banyak peserta yang masih kesulitan dalam menerapkan konsep waktu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oh, berarti dia ini masih sulit menerapkan konsep waktu dalam sehari-hari. Dia udah paham konsepnya, cuman ke soal permasalahan sehari dia belum paham. Atau dia belum bisa kali menerapkan konsepnya. Anda ingin memastikan bahwa ini membantu mereka tidak hanya memahami konsep dasar, tapi juga dapat menggunakannya dalam situasi sehari-hari. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan? Yang A. Menyusun tugas individu berupa latihan soal, pengukuran waktu yang lebih beragam, dan menginstruksikan peserta didik untuk menyelesaikan soalnya di rumah. Kurang tepat kalau yang A ini di rumah. Yang B.
Mengadakan permainan kelompok seperti kuis interaktif yang mengharuskan peserta didik menghitung waktu berdasarkan aktivitas tertentu. Oke, ini masih masuk. Yang C, mengulang kembali penjelasan teori dasar tentang yang namanya memberikan contoh sederhana di papan tulis. Penjelasan ulang lagi. Ini kurang enak. Yang D, membuat soal cerita yang melibatkan perhitungan waktu perjalanan, kegiatan sehari-hari, atau durasi kegiatan dan menyusun strategi misalnya secara kelompok. Oke. Karena diminta adalah menggunakan konsep waktu menyelesaikan masalah sehari-hari, Bapak Ibu. Menggunakan alat bantu visual seperti diagram waktu, tabel untuk membuat pemahaman konsep waktu. Di sini dia bukan nggak bisa konsep waktunya, tapi dia nggak bisa menerapkannya. Ini kesulitan dalam menerapkan masalah sehari-hari. Maka kalau saya yang nggak saya pilih lah. Ya. Karena ini masih sulit dalam menerapkan konsep waktu dalam sehari-hari. Maka jawabannya haruslah berhubungan dengan soal masalah. Berarti harus ada pemahaman tentang konsep sehari-hari. Saya pilih yang D lah. Ya, jadi dia harus paham konsepnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya buat soal tentang kehidupan sehari-hari lah. Jawabannya adalah yang D. Ya, membuat soal tentang dalam konsepnya kehidupan sehari-hari. Jawab soal seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak sama dengan yang tadi. Ya. Kenapa nggak sama? Di sini dia adalah peserta didik yang masih kesulitan dalam menerapkan konsep waktu untuk misalkan masalah dalam sehari-hari. Ya. Kalau pakai yang E, alat bantu visual, ini beda. Ini kelasnya udah bukan lagi kelas rendah kayak tadi, ini kelas tinggi dan ini nggak menyelesaikan masalah. Dia udah bisa konsepnya tapi masih kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kayak soal aja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih pas yang D ya. Yang D 5 poinnya adalah di D. Nomor selanjutnya adalah nomor 17. Anda adalah seorang guru kelas 8. Nah, ini kelas SMP yang sedang mengajarkan materi literasi kritis. Literasi nih ya. Salah satu tadi numerasi ya. Salah satu tujuan pembelajarannya adalah membantu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber, termasuk teks berita dan artikel opini. Setelah diberikan materi, Anda memberikan tugas untuk membaca 2 artikel dengan sudut pandang yang berbeda terkait isu lingkungan. Namun saat diskusi kelas, Anda menemukan bahwa beberapa peserta didik hanya menyebutkan informasi secara langsung dari teks tanpa menganalisis dan membandingkannya. Apa langkah terbaik yang Anda harus lakukan? Ya, masalahnya kan peserta didiknya disuruh analisis pula dan evaluasi C4 dan C5. C4 dan C5 disuruh. Tapi dia hanya mampu C1. Nah, bagaimana caranya biar peserta didik ini bisa C4 dan C5 kan gitu. Apakah yang A? Membagi dia ke dalam kelompok masing-masing mendalami satu artikel dan minta mereka mendebatkan isi artikel melatih kemampuan berpikir. Sedangkan di sini beberapa masih menyebutkan informasi langsung. Yang A oke lah kita ambil dulu. Yang B menyarankan peserta didik untuk fokus pada isi utama teks agar pemahaman mereka lebih terarah sebelum masuk ke tahap analisis. Oke. Yang C, mengulangi penjelasan teori tentang analisis teks dan memberi tugas tambahan untuk membaca lebih banyak artikel dengan sudut pandang yang berbeda. Bagus semua nih. Yang D, meminta peserta didik untuk membuat rangkuman dari setiap artikel dan mengidentifikasi kelebihan. Ini gak usah, yang D nggak masuk. Yang E, memberikan contoh cara menganalisis teks dengan menyoroti bias, sudut pandang, dan fakta utama dari kedua artikel tersebut secara bersama-sama di kelas. Ini bagus lah. Ya, kalau saya Bapak Ibu ya, karena dia masih belum bisa, masih banyak yang belum masih menyebutkan, gurunya ingin peserta didik ini bisa menganalisis dan membandingkannya atau mengevaluasinya. Maka sebaiknya ngapain? Kalau saya adalah yang E lah. Memberikan contoh menganalisis teks dan menyoroti bias. Biar mereka itu dapat panduannya ya. Jadi jawaban terbaiknya saya pilih adalah E. Memberikan contoh cara menganalisis teks karena diminta ada menganalisis. Jadi kita contoh aja cara menganalisisnya. Habis itu kita suruh dia mengerjakannya kan gitu. Jawabannya E. Jawaban terbaiknya adalah E. Kasih contoh dulu untuk bisa karena dia masih bisa menyebutkan ya. Kita kasih contoh lah bagaimana cara menganalisis. Kalau mengulangi penjelasan ya kelamaan ini ya. Kelamaan ya untuk yang C. Tinggal A, B atau E. Ya 5 dulu lah.
5, habis itu mungkin yang B 4 poinnya baru bagi kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Ya jawabannya adalah yang E. Ya jawaban terbaiknya adalah yang E. Nomor selanjutnya adalah nomor 18. Anda adalah seorang guru kelas 9 yang sedang mengajarkan keterampilan membaca kritis. Literasi lagi nih. Anda mendapati bahwa beberapa didik kesulitan memahami bagaimana sebuah teks dapat mempengaruhi pembaca melalui penggunaan bahasa persuasif, fakta, dan opini. Setelah membaca artikel yang membahas pentingnya daur ulang, ya pentingnya daur ulang apa nih? Peserta didik masih bingung membedakan fakta dan opini, serta gagal mengidentifikasi tujuan teks. Apa langkah paling efektif yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka? Jadi caranya untuk meningkatkan literasi mereka ngapain kita? Apakah A, memberikan tabel, ya, memberikan tabel kerja untuk membantu peserta didik memisahkan fakta dan opini dari artikel, kemudian mendiskusikan bagaimana keduanya mendukung tujuan penulis. Oke, ini masuk. Kenapa tabel? Ya ini tadi langkah efektifnya ya membantu peserta didik memisahkan fakta karena dia belum bisa mengerti fakta dan opini. Maka yang paling penting yang A masuk akal ini. Yang B, menyusun pernyataan reflektif seperti apa tujuan utama penulis, apakah opini yang disampaikan didukung fakta yang cukup, dan membahasnya bersama di kelas. Oke, yang B bagus juga. Yang C, memberikan contoh lain teks persuasif dan minta didik membandingkannya dengan artikel yang dibaca. Teks ini masih bingung menentukan fakta dan opini. Ya, jadi yang ini nggak usah lah ya. Kenapa yang diminta adalah fakta dan opini. Mengulang penjelasan. Oh iya, kelamaan ini. Yang E, meminta Sadik membaca artikel tambahan. Kacau juga yang ini. Jawabannya untuk efektifnya adalah berikan tabel kerja lah ya. Untuk membantu Sadik memisahkan fakta dan opini. Mana fakta, mana opini kan gitu. Ya, dibuat tabel ya. Dibuat ini ya, mana fakta, mana opini. Mana fakta, mana opini. Jawabannya adalah yang A. Lebih baik yang A, lebih cepat yang A ketimbang yang lainnya. Lebih cepat yang A ketimbang yang lainnya. Jadi jawaban terbaiknya ada di A. 5 poinnya adalah di A. Nomor selanjutnya nomor 19. Ini soal literasi numerasi. Nomor 19. Anda adalah seorang guru kelas 6 SD yang sedang melatih keterampilan membaca kritis peserta didik. Sekali lagi soal numerasi. Anda memberikan sebuah artikel sederhana tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setelah membaca, peserta didik mampu menyebutkan isi utama artikel, menyebutkan C1. Tetapi mereka kesulitan mengidentifikasi alasan atau bukti yang diberikan untuk mendukung pendapat penulis. Anda ingin membantu peserta didik meningkatkan kemampuan dalam literasi. Apa langkah efektifnya? Ya sama kayak tadi ya. Bagaimana kita bisa membantunya? Ya cari sama aja kayak tadi soalnya nih. Mirip-mirip soalnya kayak tadi ya. Kasih bantuan aja ya. Kasih aja. Kalau yang ini jawabannya memberikan tabel, kalau yang ini jawabannya untuk membantunya ngapain ya gitu. Jawabannya sama seperti tadi ya. Iya, jawabannya A ya. Benar sekali jawabannya A. Membimbing membuat daftar poin penting termasuk alasannya bukti mendukung. Iya, jawaban terbaiknya adalah A. Untuk membantu kegiatan literasinya adalah kita bimbing dia membuat daftar poin-poin ini. Kenapa? Karena benar Bapak Ibu ya. Ini literasi ini ya pemerintah pun soal ANBK itu soalnya luar biasa ya untuk bagi anak SD itu, anak SMP, anak SMA itu soalnya literasinya luar biasa. Kalau nggak dapet kita ngajar literasi maka sulit untuk menjawab soal itu. Nomor yang 19 adalah yang A ya. Nomor 20. 18 Pak, 18 tadi Pak. 18 tadi A juga ya. A. 18, 19 A. Nomor 20. Nomor 20. Anda adalah guru kelas 4 SD ingin meningkatkan kemampuan dalam memahami teks fiksi. Anda memberikan cerita pendek tentang seorang anak ya, yang berhasil membantu teman-temannya menghadapi masalah di sekolah. Setelah membaca, sebagian besar hanya mampu menjelaskan alur cerita ya, secara sederhana, tapi kesulitan memahami tema utama pesan moral dari cerita tersebut. Oh, berarti ini nggak bisa memahami tema utama pesan moral dari cerita tersebut. Anda ingin membantu menggali makna lebih dari teks fiksi itu. Maka langkah efektifnya apa? Ini beda dengan tadi soalnya. Sekarang ini peserta didik sulit untuk menentukan alur cerita, memahami tema utama, dan pesan moralnya. Bagaimana cara kita biar dia bisa ya memahami pesan moral, tema utama dari cerita tersebut? Apakah A,
Membaca kembali kita sambil menjelaskan makna tema, pesan moral secara rinci untuk memastikan peserta didik memahami isi cerita. Membaca kembali cerita sambil menjelaskan makna. Oke lah. Membimbing peserta didik untuk membuat diagram hubungan antar tokoh dan bagaimana tindakan setiap tokoh mempengaruhi jalan ceritanya. Yang diminta kan tema utama, pesan moralnya. Ya, kalau yang ini hubungan antar tokoh ngapain kan gitu. Tema utamanya ngapain itu? Diminta pesan moralnya, nggak nyambung ini. Ya. Yang C, meminta peserta didik menuliskan ulang cerita dengan sudut pandang tokoh lain. Ngapain juga yang C? Karena diminta adalah pesan moral. Dia nggak bisa memahami tema, memahami pesan moral. Kalau nggak, ini A, oke nih ha. Nyambung dia, sinkron ke atas. Cara mencari jawaban seperti itu Pak Ibu ya. Sinkron kan nggak? Kalau nggak sinkron salahkan. Yang B ini salahkan saja, nggak sinkron kok. Yang D, mengadakan diskusi kelas dengan pertanyaan pemandu seperti apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Mengapa tokoh utama bertindak seperti itu untuk memperdalam pemahaman mereka. Ini bagus ini yang D. Yang A sama yang D bagus. E, memberikan tugas mandiri di rumah tanpa panduan. Kacau juga yang E. Ya, ini enggak, B nggak nyambung, C nggak nyambung, E nggak nyambung. Tinggal A sama D. Bagaimana cara kita ya untuk bisa membantu mereka menggali makna? Mereka menggali. Kalau menggali-gali, ya, berarti ada petunjuk, kan gitu. Menggali harta karun, berarti ada petunjuknya. Mana di sini yang merupakan petunjuk? A apa D? A apa D? Kata-katanya sini A apa D? Iya, benar sekali ya. Saya lihat pesan jawabannya D ya. Petunjuk pemandu. Ya D ya, pemandu, petunjuk. Jawabannya D ya. Pertanyaan ini adalah petunjuk atau bisa mendapatkan gali makna. Jadi kita kasih pertanyaan biar dia menggali lebih dalam. Ya, kita pemandunya, betul. Jawabannya D. 5 poinnya D, 4 poinnya di A. Kita lanjut ke soal literasi numerasi nomor berikutnya. Nomor 21. Ya. Anda adalah guru kelas 12 mengajarkan literasi numerasi dengan fokus adalah pada analis data. Fokusnya adalah pada analis data. Anda memberikan tabel data tentang jumlah konsumsi air harian dalam liter dari 5 rumah tangga selama 1 minggu. Peserta didik diminta untuk menemukan rata-rata konsumsi harian per rumah tangga dan membuat kesimpulan tentang pola konsumsi. Sebagian peserta didik hanya mampu menghitung rata-rata tanpa memberikan analisis yang mendalam tentang pola atau kemungkinan faktor yang mempengaruhi data. Apa langkah yang paling efektif yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan analisis? Peserta didik data numerik. Apakah A, meminta peserta didik membaca tabel data dan mencari informasi tambahan di luar kelas tentang mengaruh pola hidup terhadap konsumsi air. Tambahan di luar kelas. Tak usah. Yang B, mengajarkan cara membaca data lebih mendalam dengan memberikan panduan seperti apa mengaruhi pola konsumsi, apakah ada anomali, dan meminta menyajikan temuannya dalam bentuk grafik. Ini nyambung ini. Yang C, menjelaskan kembali langkah-langkah perhitungan teratas secara rinci dan memberikan soal. Ngapain yang C? Ya. Yang D, membimbing peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pola konsumsi berdasarkan data. Oke. Yang E, memberikan tugas tambahan berupa data serupa dengan pola konsumsi berbeda untuk melatih keterampilan analisis dengan pola konsumsi yang berbeda. Oh, nggak bisa lah. Ini kan diminta adalah tabelnya dengan rumah tangga 1 minggu. Kalau konsumsinya berbeda makin kacau yang E. Tinggal yang B sama yang D. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan analisis terhadap data numerik? Ya. Tinggal dipilih apakah apakah B atau yang D. Ya. Apakah B atau yang D. Ya. Saya pilih juga yang B. Ya. Mengajarkan cara membaca data lebih mendalam dengan memberikan panduan seperti ini yang B. Karena kita pandu dia biar dia bisa meningkatkan kemampuan analisis terhadap data numeriknya. Jadi jawabannya adalah yang B. 5 poinnya adalah yang B. 5 poinnya adalah yang B. Ini yang D 4 poin. Nomor selanjutnya adalah tentang strategi pembelajaran literasi numerasi di sekolah. Anda adalah kepala sekolah, ingin meningkatkan keterampilan literasi di sekolah dasar Anda. Meskipun sudah ada berbagai kegiatan literasi di kelas, Anda merasa bahwa banyak siswa yang kesulitan memahami teks dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Anda ingin mengambil langkah-langkah efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa secara menyeluruh. Apa langkah yang paling efektif yang Anda akan ambil untuk meningkatkan literasi di sekolah? Silakan Bapak Ibu jawablah pertanyaan ini. Apakah A, B, C, dan E? Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan literasi
ketika Anda menjadi kepala sekolah, karena di sini ya siswanya banyak kesulitan. Ya. Walaupun ada kegiatan literasi di kelas, tapi masih banyak kesulitan siswa dalam memahami literasi numerasi. Ya. Literasi. Bagaimana Anda? Ini Anda menjadi kepala sekolah ya. Ingat, posisi Anda kepala sekolah di sini, bukan guru. Hati-hati juga. Ya. Posisi Anda adalah kepala sekolah. Ya. Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah kalau nggak A, ya B. Benar. Kalau nggak A, ya B. Ya, kalau nggak A yang B. Tapi Anda kan kepala sekolah kan gitu kan. Anda kan kepala sekolah. Ya. Kalau Anda kepala sekolah pilih mana? Ya nggak paham Pak. Perhatikan soalnya kalau nggak paham. Anda adalah kepala sekolah. Kalau nggak paham, tolong perhatikan Bu apa namanya? Bu ini. Kalau nggak Bu Emi. Anda adalah kepala sekolah. Anda ingin meningkatkan literasi di sekolah. Perhatikan Bu. Anda adalah Bu Emi, perhatikan. Anda adalah kepala sekolah. Ingin meningkatkan literasi di sekolah. Meskipun sudah ada berbagai kegiatan literasi di sekolah, di kelas, Anda merasa bahwa banyak siswa yang kesulitan memahami teks. Sekali lagi Bu ya. Soal SJT ini soal nggak susah ya. Kayak manapun kemampuan EQ kita, ya, kalau bisa memahami soal, karena ini situasinya di sekolah semua ya. Tinggal kita aja memahami masalah seperti apa. Karena nggak ada soal hitungan, yang ada soal bacaan aja. Di sini kan Anda sebagai kepala sekolah, literasi di sekolah itu udah ada di kelas. Tapi Anda mengecek, merasa bahwa Anda sudah mengeceknya berarti itu. Kalau Anda merasa bahwa, berarti Anda sudah mengeceknya sebagai kepala sekolah. Beberapa siswa mengalami kesulitan memahami teks dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Anda ingin mengambil langkah efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa secara menyeluruh. Apa langkah efektifnya untuk meningkatkan literasi sekolah kalau Anda kepala sekolah? Apakah A. Meningkatkan kolaborasi antar guru dengan menyusun kurikulum literasi yang terpadu, di mana keterampilan literasi dilatih seluruh mata pelajaran, bukan hanya di bahasa Indonesia. B. Mengadakan pelatihan kurikulum guru untuk metode pengajaran literasi sehingga mereka dapat mengajar siswa cara menganalisis, mengevaluasi, mensintesis. Oke. Yang C. Memperbanyak jam pelajaran literasi. Nah, ini nggak bisa lah, sesuaikan aja nih. Yang D. Menyediakan waktu khusus seminggu membaca bersama baik di luar kelas. Ini nggak efektif juga oleh yang D. Yang E. Membuat program literasi teknologi seperti aplikasi online dan memberikan akses lebih mudah kepada siswa dalam mencari. Ini kan kita kepala sekolah. Yang C, D, E ini nggak enak. Ya tinggal A sama B lah. Kalau kita kepala sekolah, ya mengintegrasikanlah, jawabannya A lah. Meningkatkan kolaborasi antar guru dengan menyusun kurikulum literasi terpadu, di mana literasi dilatih di seluruh mata pelajaran. Bapak Ibu sekarang pasti lihat di sekolah-sekolah sudah banyak turun guru-guru penggerak itu mengajarkan literasi numerasi, kan gitu. Kenapa? Karena pengaruh rapor pendidikan ya, rapor pendidikan atau rapor sekolah masing-masing merah 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 kan gitu. Jadi banyak yang susah. Jadi kalau sebagai kepala sekolah ya A lah, meningkatkan itu, baru kalau udah A baru yang B, mengadakan pelatihan. Jadi jawabannya A dulu ya. Kenapa nggak B aja? Nggak bisa lah Pak, kita susun dulu kurikulumnya Pak, baru dengan pelatihan. Program dulu lah Pak, baru pelatihan. Masa pelatihan dulu baru program? Paham Pak? Oke. Aman ya? Oke, Mantap. Oke, jawabannya A dulu ya. Oke. Nomor, karena kita kepala sekolah ya. Sama nomor 23, silakan. Sama lah jawabannya nih. Anda sebagai kepala sekolah. Nah ini. Tugas Ibu apa? Ya kalau tadi kan Anda sebagai guru, yang tadi. Sekarang Anda sebagai kepala sekolah ya. Silakan dipahami soal nomor 23. Soal terakhir ya, soal terakhir nomor 23. Besok sore ada latihan, ada pemanasan keempat ya. Ada pemanasan keempat, ada waktu juga besok. 3 nggak ada waktu, yang 4, 5, 6 waktu ya. 4, 5, 6, 7 nanti ada latihan lengkap pakai waktu. Jadi banyak soal, banyak tryout. Kenapa? Karena biar terbiasa membaca ya. Sekali lagi Bapak Ibu, P3K ya, silakan Bapak Ibu ya. Nih jawabannya nih di pesan ya. Ini saya cuma kasih motivasi Bapak Ibu ya. Tahun ke 2023 itu member saya ada sekitar hampir 1.800 orang Bapak Ibu ya. Semuanya ternyata 1.500 orang lebih itu lulus P3K. Kenapa? Karena saya kasih soal tryout yang panjang-panjang, yang panjang pendek saya gabung-gabungkan. Kenapa? Karena semakin banyak tryout itu semakin mengasah kemampuan ya. Lebih enak. Tryout banyak
Kenapa? Karena mengasah kemampuan membaca, mengasah kemampuan nalar. Ketika Bapak Ibu banyak latihan tryout, besok tryout keempat, maka Ibu bisa nalar. Maka Ibu bisa sering mengerjakan soal. Maka besok nengok soal-soal yang, kok mirip-mirip, atau lebih gampang, lebih pendek atau gimana, itu udah terbiasa. Kenapa? Karena saya panduannya puspendik, panduannya soal yang terbaru sekarang. Di manakah soal terbaru sekarang? SJT. Karena SJT itu dikhususkan untuk 3. Yang pertama naik pangkat UKOM, yang ketiga soal PPG, yang keempat soal yang namanya P3K. Ini soal ini semua untuk guru adalah panduannya puspendik. Kalau kemarin 2023 soalnya pendek ada panjang ada pendek, karena itu kemarin sama juga di soal PPG tahun 2003 seperti itu pendek-pendek. Sekarang ini saya panduan UKOM pertama kali UKOM. Kok berbeda soalnya UKOM ini udah panjang-panjang. Tengok PPG juga udah makin-makin dalam. Berarti sudah mulai berubah ya. Jadi P3K besok soalnya seperti ini mirip-mirip lah ya. Jadi saya kasih itu. Pak, kira-kira besok ada enggak soal FR-nya, Pak? Wih, mungkin aja belum, Bu. Pak, mau tanya. Ada, FR tuh ada tapi ujian orang, Bu ya. Apa, Halo, Pak? Pak, saya ada interupsi, Pak. Apa, Bu? Pak? Saya ada interupsi. Iya. Jadi begini, Pak. Bocor kasar. Pak, silakan. Halo. Ya silakan, Pak. Begini, Pak, maksud saya gini, tolong Pak, ini video-videonya kalau bisa sebelum ujian jangan dulu di-share di itu, Pak, khusus kita. Gini, Pak, ini antar dulu, Pak. Banyak orang yang belajar di apa sana. Bapak salah paham. melalui Bapak salah paham ini. Ya. Itu nanti yang video saya setting ini, Pak, hanya untuk member, Pak. Ya, link member jangan dibagikan, jangan ada member yang membagikan kemana-mana, oke? Kalau link itu bagian mana-mana itu bahaya. Iya, jangan dibagikan. Hanya member itu yang bisa melihat link. Kalau Anda bagikan linknya, kalau di YouTube itu nggak nampak yang lain, Pak, nggak akan nampak. Tapi kalau Anda bagikan linknya, dia nampak lah, Pak. Paham nggak ya? Bertambah saingan. Iya, kemarin Pak di PPG itu linknya dibagikan dan saya bilang member jangan dibagikan. Kalau dibagikan linknya semua nampak, makanya saya privat. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Link ini hanya untuk yang di grup. Kalau Anda linknya, mohon maaf lahir batin, oke? Bukan saya lagi yang salah. Ya member tuh lah kadang-kadang kan saya bilang jangan dibagikan, jangan dibagikan. Pak, izin bertanya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ini A jawabannya ya. Gas lagi, lanjut. Silakan. Udah habis, Pak. Gas kemana lagi, Pak? Udah. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Cepat. Gas buat kopi lagi, Pak. Sabar besok lah kita. Ya, silakan. Apa, Bu? Cepat, Bu. Pak, mau tanya. Kalau piloting kedua, lulus piloting kedua, apakah soal SJT-nya langsung Pak, langsung apa? Terbaca. Iya, terbaca. Kalau itu Ibu tanya kemana pertanyaannya? Ke Diknas. Oke, Bu. Iya, Pak. Karena Diknas itu informasinya pasti valid. Kalau saya nih, saya bilang tidak, saya belum tahu. Pak Amir. Saya bilang iya juga belum tahu, ntar, Pak. Saya bilang itu yang pasti P1, piloting 1 masuk. Oke. 2 saya belum tahu. Silakan, Pak. Sebelum kita mengakhiri, Pak. Silakan, Pak. Apa, Pak? Pak, izin nanya, Pak. Bapak dulu. Apa, Pak? Oke. Silakan, Bu. Yang tadi, Bu. Izin nanya, Bu. Di tryout Bapak kan itu yang dihitung cuma poin benarnya saja kan, Pak? Iya, kalau nanti di soalnya itu dihitung nggak poinnya, Pak? Kalau kita dihitung. Poinnya itu 5 sampai 1. Soal dari 1 poinnya 5 aja, Bu. Biar nanti jawabannya Intinya belajar. Jawabannya dia di bawah, Bu. Poin 4 itu ya di bawah itu. Jadi nggak apa, Bu. Ya nggak apa. Poin 5 itu nggak apa-apa. Hanya poin 5. Tapi kalau di soal itu tetap ada poinnya, Bu. Oke, Bu. Tetap ada poinnya. Oke. Nah, Bu Titin, silakan. Bu Titin, silakan, Bu Titin. Pak. Bagaimana Bu Titin cara dulu angkat manajemen tangan. waktu Bu Titin supaya apa, Bu kita Titin? tidak kehabisan waktu saat mengerjakan SJT? Karena kan sekarang literasinya itu banyak sekali soalnya. Apa, Bu? Nggak dengar ya, Bu? Halo? Iya, Bu. Apa, Bu?
mau tanya tentang manajemen waktu saat mengerjakan soal SJT. Kan 90 soal sama 45. Itu waktunya cuma 120. 135 menit, Bu. Sama wawancara 135 menit. Ya, kalau sama wawancara. 139 menit. Lah, bagaimana kita mengatur manajemen waktu? Karena sekarang Manajemen waktunya adalah, Bu, cara terbaik manajemen waktu adalah baca cepat, membaca cepat. Bagaimana teknik membaca cepat? Ya banyak. Langsung melangkah ke nomor 90. Nggak usah gitu, nggak boleh. Cara membaca cepat adalah satu, ya, banyak latihan. Tekniknya banyak Cara baca cepat. menjawab soal yang Ntar lupa ya. Yang kedua adalah langsung ke jawaban, Bapak Ibu. Cara kedua adalah langsung ke jawaban. Lihat jawaban dulu. Lihat jawaban dulu, ya. Nanti nampak tuh mana yang lebih baik. Ngerti, Bu? Ya, lihat jawaban dulu. Kalau misalnya pusing, baru lihat dulu apa namanya, lihat pertanyaan. Jadi taktiknya itu sebenarnya didapat nanti manajemen waktunya adalah, Bapak Ibu, ya nggak bisa. Ini namanya soal persaingan. Banyak latihan. Makanya saya bilang tidak ada Indonesia 2-0 lawan Arab Saudi itu banyak latihan. Ya. Nggak bisa kita punya latihan. Makanya saya kasih soal banyak-banyak biar banyak membaca. Kalau nggak banyak latihan, bagaimana bisa banyak manajemen waktu? Manajemen waktu bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sering latihan. Makanya saya kasih banyak soal latihan. Oke? Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya main langsung bisa juga. Lihat aja jawaban. Jawabannya lihat langsung ke soal. Tapi kan nggak elok. Lebih bagus baca cepat, berpikir cepat. Ya gimana caranya? Ya, ini persaingan ya. Cara persaingan yang banyak latihan. Bu Ani, step Pamir Bu mau Ani. nanya, Pamir. Ya silakan Pak Jenul. Pak Amir. Amir, ini Kira-kira- soal SJT itu di nomor berapa biasanya? 1 sampai 90. Halo, kira-kira tinggal berapa kali Zoom lagi sebelum kita tes, Pak Amir? Oh, masih banyak Pak, masih 8 kali lagi ada Pak. Oh, 8 kali Banyak, lagi. banyak, Pak. Kita belum Zoom manajerial lagi Pak. Manajerial per itu. Manajerial 2 kali Zoom, sosial 1 kali, wawancara 1 kali, manajerial 2 kali nanti. Oke Pak, udah. Bu Ani. Mau tanya lagi sedikit lagi, Pak Amir. Silakan Pak. Kira-kira nanti kalau kita menemukan soal yang agak sulit, apakah kita bisa loncat Bisa, untuk bisa, proses bisa. selanjutnya atau bagaimana? Bisa loncat, bisa loncat, bisa loncat. Enggak, maksud saya itu enggak kita kehabisan waktu di sana. Misalnya kehabisan waktu gimana Pak? Kan besok ketika kita tes ada waktunya kan Pak. Ya. Kemudian nanti kalau kita belum bisa menjawab untuk nomor itu, kita loncat ke nomor yang lainnya. Apakah tidak akan habis waktu untuk soal yang sudah kita loncat tadi itu? Enggak lah Pak. Tadi saya bilang, ya. Saya bilang gini, sekali lagi saya bilang tadi. Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalkan gini, ketemu soal yang sulit, langsung jawab saja. Bisa loncat bisa, tapi nggak baik. Nggak baiknya apa? Nanti ketinggalan, 0 dari poinnya. Lebih baik langsung jawab. Ya. Kalau pusing-pusing kali, lihat aja kata-kata yang paling baik di situ, udah pilih aja itu. Ya, kalau misalnya pusing ya, dari sebenarnya ini nggak pusing sih sebenarnya. Kalau paham kata-kata di sini ya banyak latihan sih. Ya, kalau nggak punya latihan ya pusing. Jadi kalau misalnya itu nggak usah loncat Pak, urut aja Pak, urut 1 sampai 90, tak usah loncat. Kalau misalnya Bapak itu sulit, dapat 3 yang sama, pilih aja salah satu yang baik. Yang paling baik lah, Bapak pilih aja salah satu. Ya, seperti itu Pak. Jangan loncat. Kenapa loncat nanti takut tertinggal. Boleh loncat boleh, tapi kalau tertinggal nanti balik lagi nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Kelamaan. Jadi takutnya nilainya 0 ya. Ada lagi tanya lagi Bu Ani, silakan Bu Ani. Tanya Pak. Kan belum pernah tes P3K, Pak. Itu tes wawancaranya konsepnya seperti apa, Pak? Wawancara konsepnya ya untuk seperti kisi-kisi Bu, untuk menanyakan integritas Ibu, kejujuran Ibu, disitulah soalnya integritas. Ya kalau Bukan wawancara esai tuh ya, Pak? wajib Bukan nilainya esai kan, Bu? apa Bu? Bukan esai? Enggak, pilihan ganda. Wawancara itu nilainya paling rendah tuh 30, enggak ada PG ya, enggak ada PG ya. Wawancara tuh paling rendah 36 ya. 36 ya. Karena ini nilai paling gampang wawancara ya. Minimal 36 ya, maksimalnya 40 ini. Karena 10 soal. Jadi kalau Kawan masih nggak pernah ikut tryout nih. apa Bu? Berarti salah satu ya. Apa Bu? Iya, Nggak apa-apa. ketahuan nggak pernah ngerjakan soal tryout. Apa? Udah. Jadi nilai 36 sampai 40 itu diwajibkan untuk wawancara. Bentar Pak ya.
Salah satu Bu, Pak. Saya satu orang nih Pak. 36, 40 nilai wawancara ya. Kenapa? Karena nilai wawancara itu gampang. 36 saya 40. Kalau di bawah ini itu udah biasanya udah nggak paham itu teknik wawancara. 36, 40 member saya dulu nilainya sebenarnya 36, 40 itu yang banyak lulus. 36, 40. Kenapa? Wawancara itu gampang. Integritas saja. Jadi disiplin, integritas, jujur. Nah itu udah jawabannya lah itu ya. Loyalitas, ya itu udah jawabannya. Nanti kita bahas, sabar. Ya, yang payah itu SJT. Beruntunglah yang punya cerdik sebenarnya. Yang paling payah itu SJT. Kalau Mansowan itu soal paling mudah. Ya, Mansowan, manajerial, sosial kultural, wawancara ini soal paling mudah. Kenapa? Pilihan gandanya 4. Ketika pilihan ganda 4 itu adalah soal gampang. Ya. Mansowan. Kalau ini pilihan ganda 5, soalnya dalam. Kenapa dalam seperti ini? Karena saya melihat Ukom, saya lihat BPG, soalnya dalam. Mendalam soalnya. Ini yang mendalam ini bersyukur yang punya cerdik. Kenapa? Nggak pening-pening deh jawab soal SJT ini. Ya, bagi yang nggak punya cerdik, ya latihan dong. Nggak bisa nggak latihan. Kalau Sudah nggak latihan, dijamin kalau punya cerdik itu tambahan nilainya ya. iya, itu udah pasti Pak. Itu udah sertifikasi udah pasti. Nggak perlu dibacanya soal panjang-panjang ini. Dia jawab aja ngasal, nilainya 450. Bagi yang nggak punya cerdik gimana ya? Ya mau capek ya. Namanya juga mau Berusaha menang. semaksimal mungkin. Iya, kayak mana lagi? Namanya persaingan. Loading cerdik kebaca nggak, Pak? Satu, Bu. Yang ke satu terbaca langsung, Bu. Kalau kedua tidak bisa ya, Pak? Kalau yang kedua, Ibu tanya ke dinas. Saya nggak kasih jawab, Bu. Karena yang satu, saya ada dampak langsung teman saya Belum terbaca. bisa kebaca, Bu, kalau yang kedua. Yang kedua datang ke dinas. Saya nggak tahu itu. Ya. Yang Semua kedua belajar kan terbaca, seperti Pak. seperti apa, Bu? Kalau Kemenang gimana, Pak? Kalau Kemenang nggak tahu, Pak. Yang penting termenang Pak saya nggak tahu. Tanya aja Pak ke Kemenang Pak. Saya nggak tahu. Yang saya tahu piloting satu teman saya terbaca langsung nampak. Kalau ini saya belum tahu ya. Ignite Pak, terbacanya di mana, Pak? langsung di aplikasi ESCN lah Bu. Ignas Mahur silakan. Pak Amir, Iya Pak. tolong segera secepatnya dikirimkan video pembahasannya Pak ya. Oh. Saya tadi pending sekali soal angka belasan ke atas itu. Oh nggak apa Pak. Kalau pening istirahat dulu Pak ya. Jangan putus Pak ya. Santai Ya aja Pak. Santai aja. soalnya panjang-panjang tuh Pak. Emang iya Pak, ini saya soalnya yang panjang-panjang Pak. Kenapa Pak saya bilang Pak? Saya melihat UPOM sama melihat PPG Pak, soalnya dalam-dalam. Ya mantap Pak, bagus. Kalau nggak banyak baca Pak, hancur kita ya. Sudah terbaca tuh. Pak Amir yang kedua Pak, Ya silakan Pak. ada tips dan triknya kah Pak untuk menjawab soal nanti? Triknya Pak, sebenarnya gampang ini Pak. ini sebenarnya satu. Bapak lihat aja masalahnya apa. Masalahnya 2. Maka jawaban itu harus menyelesaikan 2 masalah. Kalau masalahnya yang tadi ini cuma masalah efektif sebagai kepala sekolah, posisi kita sebagai apa? Kepala sekolah ya kurikulum lah jawabannya inilah konsep kan gitu. Ini tergantung situasi ya deh. Situasinya seperti apa masalah cuma satu ya selesaikan satu aja. Kalau masalahnya 2 jawabannya ada yang satu masalah diselesaikan, ada 2 pilih yang 2. Kan semakin banyak latihan kata-kata ini nampak lah Pak ya. Makanya saya bilang ini 3 minggu lagi karena ujian tanggal 7 ke atas itu kalau untuk guru. Maka latihan pemanasan sering aja latihan untuk apa? Melatih asa. Oke Pak ya. Oke, ada Ya, lagi Pak. Siap, Bu Amir. Ajeng, Bu Ajeng. Amir, mohon izin, apakah boleh untuk soal tryout-nya nanti dibuat 2 versi yang untuk berwaktu juga, Ya Pak? benar Pak, benar Biar, benar Pak. Besok udah mulai berwaktu Bu. Benar. ya, biar bisa manajemen waktu ngerjakannya, Pak. Oke, aman. Mantap itu. Oke, aman. Oke, ada lagi? Udah semua sudah muat. Mohon maaf, Pak. Untuk PPK Bungo gimana, Pak? Apa, Bu? Untuk PPK Bungo. PPK. Oke. Halo, Pak Amir. Bu Iis Yumaroh. Apa Bu Iis Yumaroh? Halo, Pak. Pak, izin bertanya. Iya, silakan Bu Marsina.